banyak sekali godaan saat kita menjalani kehidupan di dunia. Bahkan, tak jarang kita menghalalkan segala cara untuk meraih impian kita, sehingga kita lupa dengan akhirat. Inilah pentingnya peran Al-Quran sebagai buku panduan dalam menjalani kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan agar manusia tahu mana yang benar dan yang salah. Pada akhirnya, semua yang hidup akan merasakan kematian. Setiap amal perbuatan manusia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Orang-orang yang dulunya jauh dari Al-Quran dan melakukan amal buruk pasti akan takut dengan kematian. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang zalim. Lalu, bagaimanakah seharusnya kita mempersiapkan kematian sebagai seorang Muslim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali lagi silaturahim dalam acara kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, lemes banget jawabnya. Pak, wah gitu. Saya mau pantun boleh? Jalan-jalan ke Rempoa. Pulangnya mampir ke Pinang Sia. Terima kasih Bapak Ibu semua udah hadir di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita. Bu, udah pernah mati belum? Belum. Nanya lagi katanya. Mati enak gak Bu? Nggak tahu. Tapi setiap manusia yang pasti akan menghadapi kematian. Siap menghadapi kematian? Mau jawab takut salah ya kan? Begitu jawab siap tahu-tahu ada malaikat lewat ya Bu ya. Tema kita adalah mengenai kematian, yang bicara mengenai orang yang jauh dari Al-Quran takut akan kematian. Artinya orang yang imannya ragu, imannya kurang kuat, dia takut akan menghadapi kematian. Seperti yang tersirat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1 dan 7. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita dalam kesempatan kali ini guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Habib sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Maaf ya Habib, saya berdiri, maaf ya Habib ya. Siap. Silakan Habib, bicara mengenai kematian. Selalu kita tahu dan sadar bahwa kematian itu pasti. Tapi kalau ditanya kita siap nggak siap, mulut bilang siap. Tapi begitu dekat datang waktunya, takut. Nah jujur ini takut, ya benar. Iya. Gimana caranya Habib? Nah untuk masuk ke sana, bagaimana kita memaknai dari surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 7. Silakan Habib, fadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz David, Dr. David dan juga para pemirsa, kemudian juga para jamaah sekalian, ibu-ibu sehat Bu? Bapak-bapak sehat? Udah sarapan? Ada yang puasa kali ya. Ya baik. Jadi tema kita hari ini berkaitan dengan bagaimana kita memaknai kematian. Ya, ada satu surah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Jum'ah. Ya, Bapak Ibu sekalian, surah Al-Jum'ah ini dia adalah surah yang madaniyah, artinya dia turun di Madinah. Ya, jadi surah yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah, namanya Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jum'ah ini, ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dimulai dengan tasbih. Ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah atau ayat yang dimulai dengan tasbih. Ya. Di antaranya misalnya dikatakan sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat lain dikatakan subhanalladzi. Tasbih itu. Ya, jadi dimulai dengan tasbih. Artinya apa? Menunjukkan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita memperhatikan. Ya. Tapi kehebatan ayat pertama surah Al-Jumu'ah ini adalah tasbihnya menggunakan fi'il mudhari. Ya. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa bedanya? Kalau sabbaha lillah fi'il madhi, artinya apa? Sudah tasbihnya sudah selesai. Ya. Tapi di sini fi'il mudhari, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Kata para ulama, fi'il madhi ini menunjukkan lil istimrar. Artinya apa? Terus menerus tasbihnya enggak berhenti. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat gunung-gunung itu, awan, bintang-bintang, matahari, bumi kita. Ini semua dalam keadaan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jadi manusia, malas zikir, kurang zikir, malu sama seluruh alam semesta ini yang kata Allah, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Gak berhenti-berhenti mereka bertasbih terus dan terus. Ya. Yang bertasbih siapa? Ma fis samawati wa ma fil ard, bukan hanya yang hidup. Kalau katanya man fis samawati wa ma fil ard, itu manusia, jin, malaikat. Tapi kalau ma, gunung, matahari, bumi, angin, kilat, laut, semua tasbih. Ya, dan enggak berhenti-berhenti. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddus. Kenapa? Karena Allah itu adalah maharaja yang harus kita ingat setiap waktu. Al-Quddus, bukan hanya maharaja, tapi maharaja yang maha suci. Gak pernah ada maksiat, gak pernah ada kelemahan, gak pernah ada kekotoran, gak pernah ada kekurangan. Al-Aziz, maha perkasa. Kalau kamu lawan Allah yang maha perkasa gak akan bisa menang. Ya. Al-Hakim, tapi juga maha bijaksana. Ada 4 sifat Allah di dalam satu ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya surah Al-Jum'ah ini. Ya, ada 4 sifat. Apa tadi? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, terus Al-Hakim. 4 sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, muslimat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, dengan kita berinteraksi dengan surah ini secara benar, kita akan tahu betapa yang namanya zikir itu harus istimror, harus terus. Beb, saya suka zikir, tapi zikirnya sekian kali, habis itu udah main, ngobrol dan sebagainya. Jangan, persering zikir itu. Ada waktu kosong zikir sama Allah. Kenapa? Karena saya ingat tadi dikatakan seluruh alam semesta ini enggak putus-putusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian kata Allah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ayat yang kedua. Allah yang punya sifat 4 tadi itu, itulah yang mengutus nabi kamu itu. Rasulan, ya. Kata Allah fil ummiyin, dari orang-orang yang buta huruf. Bayangkan itu mukjizat yang Allah berikan. Orang buta huruf, kaumnya itu buta huruf. Minhum, nabinya juga buta huruf, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu ingat, bapak-bapak ingat, anak-anakku sekalian yang nonton ingat, Rasul itu ketika turun wahyu pertama dipeluk sama siapa? Jibril alaihissalam. Lalu kata Jibril apa? Iqra. Apa jawab beliau? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Ya, saya nggak bisa baca. Ya, peluk lagi sampai 3 kali. Iqra.
ma'ana biqari. Baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah umatnya itu buta huruf, nggak bisa baca tulis, Rasul juga buta huruf. Tapi kata Allah, setelah diutus Rasul itu, minhum, apa? Yatlu ayatihi. Rasul yang buta huruf itu bisa ngajarin mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang buta huruf ngajarin ayat kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ngajarin ayat kepada mereka, yuzakkihim. Juga bisa mensucikan mereka semua. Tuh orang Arab yang biasa minum khamar, biasa berzina, biasa berperang, menumpahkan darah, bunuh orang, tiba-tiba berhenti minum khamar, berhenti berzina, berhenti menumpahkan darah orang. Ya, luar biasa ayat ini. Seringkali banyak orang baca Quran lewat aja. Kenapa? Karena nggak ada tadabbur. Ya. Yuzakkihim. Kemudian bukan hanya itu, yu'allimahumul kitaba wal hikmah. Dan Allah juga yang ngajarin mereka kitab dan hikmah. Al-Quran dan juga sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayati, dibacakan ayatnya. Kemudian juga disucikan. Kemudian diajari. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang yang berperadaban. 23 tahun bisa menaklukkan seluruh dunia. Itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan, nggak bisa melakukan seperti itu. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang hebat. Tapi apa bisa mereka sampai kemudian seluruh dunia kemudian berubah? Nggak bisa. Ya. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, bahkan di situ ditambah satu mukjizat lain di ayat setelahnya. Ya. Yaitu apa? Kata Allah, lamma yalhaqu bihim, juga nanti kamu akan lihat orang-orang selain Arabnya juga akan masuk Islam semua. Ini pada saat wahyu itu turun belum. Sekarang Islam sudah berapa miliar ya Ustaz David? 2 miliar orang masuk Islam. Ada orang Cina, ada orang Eropa, orang Amerika, orang Indonesia, Melayu, semua masuk Islam. Kata Allah, lihat nanti kepada orang-orang yang belum ketemu dengan beliau pun akan masuk Islam. Ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki, ya. Nah, kemudian setelah itu Allah bicara tentang orang-orang Yahudi. Ya, ini keutamaan Nabi Muhammad SAW, umatnya disebutkan. Lalu kata Allah, matalul ladina. Nah, perumpamaan orang yang diberikan Taurat lalu tidak memenuhinya, maka itu seperti keledai membawa kitab. Kalau keledai bawa kitab kayak apa juga nggak bisa apa-apa ya Bu. Nah insya Allah nanti dibahas oleh Habib Isa setelah ini. Mudah-mudahan nafa'ani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. Bu, Ya. nyimak nggak? Benar? Ada berapa sifat Allah tadi disebutkan Habib? 4, sebutin yang pertama. Pertama Al-Malik, kedua Kudus, Aziz, Al-Hakim. Jadi yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Kudus, Alhamdulillah. Jadi gimana setelah jelasin dari Habib, sudah siap menghadapi kematian? Kirain udah paham, udah siap katanya. Belum. Baik, ya Habib, Al-Afu Habib, mohon maaf. Izinkan saya bertanya boleh ya Bu ya? Nanti ibu-ibu yang nanya boleh saya kasih kesempatan. Jadi bagaimana Habib kalau melihat dari surah Al-Jumu'ah tadi kan mengawali dengan mengingatkan bahwa Allah mengawalinya dengan menyebutkan kesucian dari Allah itu sendiri. Persis. Yang sifatnya itu adalah, tadi dikatakan Habib, fiilnya adalah fiil mudhari ya. Yang artinya sampai sekarang masih terus berlangsung. Bahkan seluruh alam semesta, bumi, langit semua bertasbih pada Allah. Nah, kita ini manusia kan juga seharusnya bertasbih kepada Allah. Persis. Karena itu teguran gitu. Nah, dan pada saat bentuk tasbih kita kepada Allah itu apakah hanya dalam bentuk tasbih dengan ucapan bilisan atau tasbih dengan hanya sikap? Karena kalau kita ngelihat
kiasan di sini, tasbihnya gunung kan berbeda dengan kita. Betul. Tasbihnya langit juga berbeda dengan, nah tasbihnya manusia seperti apa. Sehingga akhirnya apa yang kita kerjakan itulah bentuk kita untuk selalu mengingat Allah. Silakan Habib. Baik. Iya baik. Jazakallah khair Ustadz Dr. David. Ya, jadi bagaimana sebenarnya tasbih kita itu? Pertama, apakah mulut saja atau dengan hati? Yang paling afdol itu adalah dengan hati. Bahkan kalau misalnya dibandingkan kita berzikir dengan hati itu lebih utama daripada zikrul lisan. Ya. Hatinya ingat sama Allah itu lebih utama. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya itu lebih bagus. Mulutnya tasbih, hatinya juga bertasbih. Semuanya. Dan benar kata Ustadz David tadi bahwa kita nggak ngerti tasbihnya gunung-gunung, burung-burung. Itu Nabi Daud yang bisa begitu. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayir. Ya. Wahai gunung-gunung, burung-burung, tasbihlah dengan Nabi Daud. Nah oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan zikir, usahakan hatinya ikut. Ya, kita misalnya mengucapkan Rahman, Ya Rahim, itu dalam hati kita ikut. Betapa sayangnya Allah sama kita, jantung kita masih berdenyut, darah kita masih ngalir, ginjal kita, lever kita, Ya Rahman, Ya Rahim. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Anak kita masih sehat, nggak ketabrak mobil, nggak celaka, nggak apa. Itu ketika mengucapkan itu, ketika hadir hatinya, khusyuk kita. Bahkan seluruh anggota badan kita bisa khusyuk. Ya. Ketika mengucapkan misalnya, Astagfirullahaladzim, ingat dosa-dosa kita. Ya. Kalau nggak diampuni sama Allah, masuk neraka kita, nggak bisa selamat kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa semua. Jadi zikir itu yang terbaik adalah zikir qalb, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak mampu zikir qalb, ya zikir lisan. Kalau mau lebih afdol, lisannya berzikir, hatinya juga berzikir. Dan tadi Ustadz David juga menanyakan, apakah cuma zikir begitu? Enggak. Kita kerja bisa jadi zikir kalau diniatin, ya. Tapi di tengah-tengah kerja itu ya sesekali tasbih, tahmid, takbir, sholawat, apa, ya. Kita misalnya ngajar, ibu-ibu masak, bisa jadi zikir. Kalau apa? Dimulai dengan niat karena Allah. Ya. Sambil di sela-sela itu kita berzikir. Demikian Ustadz David. Masya Allah, terima kasih Habib. Sama-sama. Masya Allah ilmunya. Bu, zikir pakai lisan, pakai hati, bahkan hadir di tempat majelis seperti ini juga kita bisa jadi ini zikir, lagi bekerja bisa berzikir, gitu. Betul. Ya Habib ya. Persis. Ya, bisa jadi bagian asalkan niatnya lillahi ta'ala. Pekerjaan yang kita kerjakan halal, bukan pekerjaan yang haram. Betul. Memberikan kemanfaatan untuk umat. Bu, ada yang mau nanya? Nanti aja dulu. Sabar ya, nanti kita akan kembali lagi. Buat Anda pemirsa di rumah, tetap di sini, jangan kemana-mana, di Cahaya Hati Indonesia. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun saja Anda berada, hari ini kami berada di Bekasi Timur, tepatnya di Mustika Jaya, di Masjid Baitur Rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah bisa kumpul semuanya di sini, dan di kesempatan kedua ini insya Allah hadir bersama kita guru kita Habib Isa Al-Kaf. Kalau tadi Habib Nabil bicara tentang surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 7, Habib Isa akan khusus membaca atau membicarakan mengenai ayat ke-8. Untuk itu kami persilakan Habib. Fadhal Habib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget. Sarapannya berapa piring tadi pagi?
Wah, udah pada sarapan? Alhamdulillah. Syukur kita, terima kasih kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikasih tenaganya buat datang ke majelis ilmu. Allahu Akbar. Pagi hari ini kita dikasih keluangan waktunya buat bisa datang ke majelis ilmu. Pagi hari ini kita dikasih kesehatannya, kesempatannya, rezekinya. Dengan semua rezeki yang bisa Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hambanya. Pagi hari ini kita dikasih rezeki yang ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di antara semua rezeki yang bisa Allah kasih kepada hambanya, pagi hari ini kita dikasih rezeki yang bakal ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pagi hari ini kita dikasih rezeki yang menambah kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dikasih rezeki yang bakal nganterin kita kumpul sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bagaimana tidak ibu-ibu? Karena di antara rezeki yang bisa Allah kasih kepada hambanya, belum tentu rezeki itu ngedeketin hamba ke Allah. Betul? Allahu Akbar. Pagi hari ini bisa jadi Allah kasih kita tiba-tiba rezeki duit yang banyak. Tapi duit yang banyak itu belum tentu deketin diri kita sama Allah. Sebelum pengajian tiba-tiba masuk duit kencing. Bikin kita punya pilihan. Mau datang ke masjid atau mau shopping-shopping dulu ya. Mau berangkat ke masjid atau mau belanja-belanja dulu ya. Betul apa enggak Pak? Betul. Tapi pagi hari ini sebelum insya Allah mudahin rezeki kita. Allah lebih dulu nganterin kita, ngumpulin kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi belum tentu pemberian ngedeketin diri kita sama Allah. Harta bisa jadi ngedeketin diri kita sama Allah. Bisa jadi buat kita jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang begitu dikasih harta naik kesombongannya. Masuk ke dalam hatinya kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Kalimatnya siapa ini? Iblis laknatullah alaihi, na'udzubillahi min. Berapa banyak orang yang belum ada kekuasaan, belum ada tanggung jawab, baik sama orang, ngetuk rumah orang, rajin silaturahim sama sana sini. Begitu dapat tanggung jawab, begitu dapat jabatan, begitu dapat kekuasaan, ya Allah, lihat orang gak pakai mata lagi. Ngelihat orang pakai hidung. Begini, dagunya naik, na'udzubillahimin. Lupa sama janjinya, lupa sama tanggung jawabnya. Dia gunakan tanggung jawab dan janjinya buat memperbanyak keuntungan pribadi. Na'udzubillahimin. Berapa banyak orang yang belum dikenal siapa-siapa. Tawadu, sapa sana sini. Senyum sana sini, begitu dikenal sama manusia, begitu dikasih ketenaran, begitu orang-orang tahu sifat baiknya, begitu orang-orang memujanya, langsung muncul kesombongan, jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Maka ketika kita minta nikmat, kita minta sama Allah, ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang ngedeketin diri saya sama Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang menambah kenikmatan beribadah saya sama Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang nganterin saya ke surganya Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang naikin derajat saya di sisimu ya Allah. Ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang menuntun kaki saya, langkah saya di dunia maupun di akhirat buat berkumpul sama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Bahkan di akhirat nanti ya Allah banyakin rezeki saya, rezeki yang membuat saya berkumpul bersama orang yang paling Engkau cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad. Itulah sejatinya rezeki yang terbaik yang pernah Allah kasih. Rezeki yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Rezeki yang menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, Allah kasih pagi hari ini rezeki kita duduk di masjid beriktikaf. Tiap detiknya dosa ibu-ibu dan bapak-bapak diampunin sama Allah. Asal karena bukan karena nasi kotak. Ada di sini yang karena nasi kotak.
Nggak ada ya, insya Allah. Di antara rezeki yang Allah kasih kita rezeki duduk di majelis taklim, majelis ilmu, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara rezeki yang bisa Allah kasih kita duduk di majelis ilmu, di mana orang yang berangkat ke majelis ilmu tiap langkahnya dilindungin oleh sayap-sayap malaikat. Allahu Akbar. Tiap detiknya diampunin dosanya sama Allah. Ketika dia berharap minta sama Allah, doanya didoakan juga diaminkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, ketika duduk di majelis, ketika berangkat ke majelis, minta sama Allah pengantaran rezeki yang ngedeketin diri sama Allah. Karena semua rezeki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat kita berjumpa pada kematian. Dan kematian itu pasti terjadi. Kematian itu adalah suatu hal yang pasti akan kita jumpai. Bagaimanapun kita kabur, menghindar dari kematian, kita pasti akan menjumpai kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang selalu kamu hindari selama di dunia. Kematian yang selalu kamu lupain, kamu abaikan. Pasti akan mendatangimu. Dan kamu turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Pasti akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui apa-apa yang tidak terlihat, yang terlintas di dalam hati kita, yang terlintas di dalam otak kita, yang kita lakukan di ruangan tertutup, pintu terkunci, Allah tahu. Wasyahadah, dan sesuatu yang disaksikan oleh manusia, sesuatu yang bisa kelihatan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ngasih tahu kita terhadap semua amal perbuatan kita yang kita lakukan dulu ketika kita masih hidup, yang kita lakukan dulu ketika nafas kita masih berhembus, yang kita lakukan dulu dengan semua harta, rezeki, jabatan, keluarga yang kita punya, semua akan dipertanggungjawabkan kepada zat yang maha mengetahui hal yang kecil pada diri kita ataupun hal yang besar, yang maha mengetahui hal yang tidak terlihat pada diri kita ataupun yang terlihat di hadapan manusia. Dosa-dosa kita akan diperlihatkan di hadapan seluruh manusia kecuali mereka yang menutup aib saudara sesamanya ketika di dunia. Ibu-ibu, kalau mau aibnya ditutupin sama Allah di akhirat nanti, saat semua orang aibnya dibuka, ibu-ibu tutup aib manusia selama di dunia. Jangan pernah ngomongin orang. Ini maka sebagian dari kita begitu dapat aib orang lain langsung wah. Rezeki nomplok kata dia. Bahan obrolan tongkrongan ini. Na'udzubillahi min. Begitu kita dapat aib manusia, tutupin. Supaya aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke surga dengan hitungan yang paling ringan. Mudah-mudahan Allah masukin kita ke surga dengan hitungan yang paling gampang. Bahkan tanpa hisab kita masuk surga sama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik, Ustadz, ini kita kan tadi bicara bahwa yang namanya kematian kan sudah pasti datang. Ya, begini Bib, kalau dalam keseharian-harian kita ini kan suka ada ya orang-orang yang lagi dengar kajian gitu suka bilang begini. Kalau memang salah satu cara untuk mempersiapkan kematian itu dengan menyiapkan kafan gitu. Boleh nggak kita nyiapin kain kafan gitu? Waduh. Boleh nggak ya kan? Jawab boleh aja, ntar dulu Bu. Ini kan saya nanya, udah boleh aja. Kalau gitu ibu yang jawab. Boleh nggak nyiapin kain kafan sejak kita masih hidup? Tapi nanti itu dijawab barengan dengan pertanyaan jamaah. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan.
Mana yang mau nanya nih? Mana orangnya? Atau ada yang Ya, mau menjawab? Silakan. Mana tadi? Ya, silakan Ibu. Ya, mana tadi? Iya. Langsung Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Taklim Muslimat Suling. Siapa? Ibu Dede. Mama Dede. Salah Mama Dede. Ibu Dede. Ya. Silakan Bu Dede, Fadol. Izin bertanya Habib, bolehkah kita meminta umur yang panjang atau kematian karena merasa lelah dengan kehidupan? Oh, emang masalahnya apa? Berat banget kayaknya. Ya udah, kita tanyain ya. Ya, makasih, Oke, makasih, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Habib, alafu pertanyaannya tadi, ibu-ibu boleh nggak kita minta dipendekin umur? Atau misalnya doa kalau ulang tahun kan semoga panjang umurnya. Emang umur bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Nah itu satu. Yang kedua tadi pertanyaan saya titipan tadi Habib. Bisa dijawab nggak? Boleh nggak nyiapin kain kafan sebagai tanda kita kesiapan kalau suatu saat dipanggil. Waktunya tiba. Silakan Habib Fadl. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertanyaan pertama, menyiapkan kain kafan secara hukum mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, tapi bisa mendatangkan keutamaan yang lebih saat kita menyiapkannya dengan niat. Pertama, kita selalu ingat sama kematian. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena orang yang ingat kematian, dia tahu tujuannya. Sehingga dia gunakan semua potensi yang dia punya, perdagangan dia, duit dia, harta dia, keluarga dia, ilmu dia, buat mempersiapkan menuju kematian. Itu orang yang cerdas. Bukannya dia bakal malas, dia bakal rajin kerja, dia bakal rajin usaha, dia bakal rajin berdagang. Tapi semua usaha perdagangan kerjanya dia tahu bahwa semua akan dia bawa adalah amal perbuatannya. Dampak baik dia sehingga semua usaha dia, pekerjaannya, jabatannya, kekuasaannya, perdagangannya dia cari amal soleh di situ. Supaya nanti ketika dia meninggal semua amal soleh dia bawa menuju perjalanan yang amat sangat jauh nanti menuju surga dan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh siapin kematian. Yang pertama supaya kita nginget mati. Siapin kain kafan supaya kita ingat mati. Yang kedua biar nggak nyusahin orang lain. Sama biar dapat kain kafan yang terbaik. Yang kedua boleh nggak ya minta mati nggak boleh doa minta mati. Nauzubillahi min zalik. Semua ujian semua hidup pasti ada ujian dari Allah. Pasti ada ujian. Kalau udah nggak ada ujian, tandanya kita udah nggak ada lagi tugas di atas muka bumi. Udah nggak hidup lagi. Ya, hidup pasti ada ujian. Dan ingat bahwa ujian itu akan naikin derajat kita di sisi Allah. Tiap rasa sakit, rasa lelah akan ngampunin dosa kita sama Allah. Ya Allah, ada di sini yang merasa nggak punya dosa? Ada yang merasa nggak punya dosa? Nggak mungkin. Maka ketika ujian datang, cobaan datang, anggap itu bentuk kasih sayang dari Allah sebagai sarana penghapusan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak berdosa lagi karena kesabaran kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Waktunya singkat, jawabannya ngebut Habib ini. Tapi kejawab ya Bu ya. Bu, yang pertama tadi boleh nggak nyiapin kain kafan? Boleh, jangan cuman kain kafan, yang penting kata Habib tadi siapin amal soleh kita, bekal kita di akhirat nanti. Ya Bu ya? Bu. Nah, yang kedua tadi katanya boleh nggak minta dipendekin umur? Boleh nggak? Nggak boleh ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya Allah nggak akan menguji kita melebihi batas kemampuan diri kita sendiri. Insya Allah ada jalan keluar. Bu. Mau hadiah nggak? Mau. Baik, pemirsa, setelah ini kita akan masuk dalam sesi curhat dan tanya jawab. Tapi sebelumnya guru kita Ustadz Bobby akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah melewati 2 bagian dan selamat yang mendapatkan hadiah. Tadi mana yang dapat hadiah orangnya? Waduh, jangan lupa bagi-bagi ya Pak ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Kita memasuki segmen berikutnya, yaitu kita akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini khususnya untuk curhat dan memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Bu, siapa yang mau curhat? Angkat tangannya. Waduh, ini kayaknya masalah rumah tangganya banyak semua ini kayaknya. Baik, silakan. Untuk curhatan yang pertama silakan Ibu Fadl. Namanya apa, curhatnya apa? Silakan. Nama Ibu siapa, curhatannya apa? Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, jamaah dari Masjid Al-Hikmah Wareng, Desa Lambang Sari. Ya. Mohon maaf Habib, di sini saya mau curhat dikit atau bisa dikatakan cerita dikit. Kebetulan saya amil jenazah Desa Lambang Sari. Di sini saya mau menceritakan pengalaman-pengalaman saya yang mana banyak sekali hal-hal yang telah saya temukan ketika saya mengkapani, memandikan. Banyak sekali situ yang saya temukan. Memang sesuai ya dengan surah Al-Isra ayat 7 yang mana Allah katakan, bagi mereka itu yang ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri dan ingin berbuat jahat pun untuk dirinya sendiri. Begitupun Allah katakan kalau Allah itu menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, di sini saya menemukan suatu kisah seorang kembang desa. Dia itu ya yang namanya kembang desa jadi rebutan lah gitu. Suatu ketika dia memilih pria yang dia inginkan gitu. Akhirnya dengan kehidupannya Masya Allah yang luar biasa, sering saya melihat memandi air mata gitu. Tapi ketika dia meninggal, sampai ketika dia meninggal pun ketika saya mandiin, saya kapanin, air mata terus mengalir di matanya. Bahkan sampai dia dimakamkan, itu masih keluarkan air mata gitu. Nah, Masya Allah itu makamnya wangi sekali itu. Mungkin dari dia menerima ikhlas dengan kehidupan rumah tangganya, baik itu dengan suaminya, dengan mertuanya, mungkin itu. Dan juga saya menemukan seorang kakek gitu, yang mana ya jaranglah dikatakan enggak sama sekali ke masjid gitu. Tapi insya Allah untuk sholat 5 waktunya insya Allah tidak tertinggal gitu ya. Nah, ketika ia meninggal pun itu saya merasakan wanginya. Bahkan sekitar situ, bahkan sekitar kita datang ke makamnya itu wangi harum. Nah, setelah kejadian ada 7 hari, tiba-tiba dari Banten ada yang datang mengatakan bahwa si kakek ini telah mewakafkan sawahnya sekitar 4 hektar untuk warga daerah situ. Masya Allah. Nah, di sini saya minta pencerahannya dari Habib. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya ceritakan sedikit aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa tadi, Bu? Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah. Hikmah. Ibu Nur Hikmah ini nanya, Beb, tentang
orang-orang yang pada saat sudah meninggal, mayatnya, ya jenazahnya, ada yang masih menangis, tapi harum. Ada juga kakek-kakek yang tadi ya, itu wangi terus ininya di sekitar rumahnya gitu ya. Bahkan di makamnya juga wangi gitu. Apakah semua yang dialami oleh jenazah itu adalah akibat dari amal solehnya? Artinya amal soleh seseorang itu bisa terlihat bahkan pada saat dia sudah menjadi jenazah pun bisa kita rasakan seperti kira-kira gitu ya Bu ya? Gitu ya Bu ya? Oke, silakan Habib Nabil, fadhol. Izin Habib Isa, para jamaah yang dimuliakan Allah, khusus ibu yang bertanya ya tadi. Jadi pertama memang jazakillah khair ibu tadi ya, kalau hal-hal yang buruk kita jangan diceritakan nama orangnya. Ya, satrul uyub ya, jenazah itu kalau misalnya udah meninggal, kalau dia punya keburukan, wah ibu anu begini-begini, jangan ya. Itu harus kita tutup aibnya. Tapi alhamdulillah tadi ibu menceritakan kebaikan. Jadi tadi ayat yang dibacain ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah bagi dirinya sendiri, ya. Dan kalau orang berbuat jahat itu akan kembali sama dirinya sendiri. Dan yang namanya kebaikan kejahatan itu, Bapak Ibu sekalian, sebesar biji sawi pun itu nanti kita akan lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar sawi pun bakal kita lihat nanti. Nah, maka oleh sebab itu marilah kita menjadi orang yang kalau di dunia itu betul-betul kita memperbanyak amal soleh. Dunia ini sementara, ya Bapak Ibu merasakan rasanya baru kemarin masih kecil, sekarang umur kita sudah seperti ini. Tak lagi kita dipanggil, kita ini cuma ngantri aja. Sebentar. Kalau kita lihat, wah tapi Bib ini rame. Ini saya berikan contoh, ini 100 tahun yang akan datang, orang-orang yang ada di sini sebagian sudah nggak ada. Kemana? Ngantri di sana nanti. Ya. Nah jadi apa yang tadi Ibu berikan contoh, orang yang meninggal lalu kuburannya wangi. Ada lagi orang yang meninggal ketika diangkat ringan. Ada lagi orang meninggal kemudian terus ketika dikuburnya kelihatan mungkin bunga atau luas ya. Gali kuburnya gampang, itu contoh-contoh hal yang menunjukkan kebaikan orang itu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita nggak melihat begitu terus kita bilang oh ini orangnya jelek berarti ya. Karena banyak orang yang memang sama Allah pun nggak ditunjukkan gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ketika berbuat baik itu juga ikhlas karena Allah. Supaya apa? Nanti Allah bakal pelihara kebaikan itu. Saya berikan satu contoh misalnya Habib Mundir. Beliau meninggal, sampai meninggal pun terus orang mendoakan, haul, ziarah ke kuburan. Kenapa? Ya karena baik gitu. Tapi kalau orang nggak baik, sebentar aja dilupakan. Ya, sampai dikatakan di dalam Quran, ya di surah Ad-Dukhan itu sampai langit pun nggak menangisi mereka. Ya kalau sudah meninggal hilang aja. Nah mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik yang tadi diberikan contoh ketika meninggalnya seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, yang penting berbuat baik. Kalau dapat tanda-tanda kebaikannya alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang jenazahnya nggak kelihatan ada tanda-tanda seperti nggak ada wangi, bukan berarti orang tersebut tidak melakukan amal soleh. Ya Bu ya. Yang nggak boleh apa Bu? Yang nggak boleh kita menilai orang lain karena belum tentu kita sebaik mereka. Betul apa betul? Betul. Nah pertanyaan selanjutnya ada yang mau nanya silakan. Nah ya Ibu, namanya siapa, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah. Saya mau bertanya, Habib mohon izin, adakah amalan yang menjamin masuk surga? Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu nanyanya mukanya serius banget ini. Grogi apa gimana ini? Silakan. Habib Isa, ada nggak amalan yang menjamin kita masuk surga? Silakan.
Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita Habib Nabil Al-Musawa, semoga Allah jaga kesehatan beliau. Untuk ibu tadi yang bertanya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin pemirsa sekalian, pintu surga itu Allah bukain banyak. Banyak pintu surga. Ada pintu buat orang yang senantiasa berpuasa. Ada pintu buat orang yang ngejaga sholatnya, bahkan sholat sunnah dijaga sama dia. Ada pintu Allah Subhanahu Wa Taala bukain buat orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak pintu-pintu surga Allah bukain. Tapi sayangnya pintu surga sepi. Di antara pintu-pintu di akhirat nanti ada satu pintu rame banget. Padahal cuma dibukanya satu. Yaitu pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kalau ditanya amalan apa yang bikin kita masuk surga? Banyak banget amalan yang membuat kita, mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat amalan itu didasari dengan keimanan dan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu bebas dari penyakit-penyakit riya, ujub, sombong, atau pengen diakuin sama manusia. Amalan-amalan itu sesuai dengan tuntunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah, bagi mereka yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melandasi semua amal perbuatannya untuk Allah, karena Allah, semata-mata nyari ridho Allah dan senantiasa berbuat amal baik, berbuat amal soleh, nyari sesuatu apa yang bikin Allah ridho, jauhin dari sesuatu yang bikin datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, yang enggak diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga dirinya senantiasa dalam kehalalan, jauhin dari hal yang haram. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, melandasi semua amal perbuatannya dalam keimanan dan melandasi dalam kebaikan atas tuntunannya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginya lahum jannatul firdaus, baginya surga firdaus, surga tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat mereka. Surga tertinggi di mana mereka bisa kumpul sama baginda Nabi Muhammad SAW. Surga tertinggi di mana mereka bisa berkumpul bersama orang-orang yang dicintain sama Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasari semua amal perbuatan kita apapun itu atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, bisa nggak ngumpul di sorga, Bu? Insya Allah masuk sorga itu atas rahmat Allah, atas izin Allah. Tugas kita adalah untuk melakukan amal soleh sebaik-baiknya, ikhlas lillahi ta'ala. Ada tadi ayat disebutkan di surah Ar-Ra'd ya, ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim wa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semuanya bisa masuk dari pintu. Ya banyak itu malaikat akan nyamperin itu. Dalam surga nanti Allah akan kumpulkan di dalam surga isinya orang-orang soleh. Dari aba-abanya, orang tuanya, dari istrinya, dari anaknya. Mau gak Bu kumpul sama suami Bu? Ngumpul sama anak mau? Ini pas ngumpul sama suami ada yang begini Beb. Mas suami bosan amat. Bosan amat katanya. Bu gak boleh gitu Bu, yang enak kita doa biar dikumpulin semuanya, amin. Masuk dalam surganya Allah, amin. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak guruku. Setelah ini kita akan lanjut lagi curhat dan tanya jawabnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Senantiasa kita menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bu, Pak, diem baik Pak. Kalau di Bekasi itu ada bahasa khususnya Bu ya, betul ya? Lah bagen. Bagen, ya Bu, betul. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya atau mungkin curhat? Silakan curhat dulu deh. Silakan yang mau curhat, angkat tangannya yang mana? Oh, ini curhat tentang keluarga. Yang ini aja deh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyani. Izin tanya Habib, bagaimana caranya biar sholat yang khusyuk dan beribadah dengan khusyuk? Begitu aja Habib. Emang sebentar Bu, sebentar. Ini curhat apa nanya ini? Memang kenapa kalau sholat suka susah khusyuk? Susah. Terus Gitu. juga beribadah juga ya kadang khusyuk, kadang juga enggak. Nah emang contohnya gimana lagi sholat nih? Allahu Akbar. Kadang pikirannya suka kemana-mana gitu Ustaz. Pikirannya suka kemana-mana gitu. Lagi gini baru inget kompor udah mati belum lah ya? Iya gitu. Pernah juga. kayak gitu Bu? Iya, Pernah iya. ya. Baru Allahu Akbar. Waduh, itu utang yang kemarin udah kebayar belum ya? Gitu Bu. Iya. Nah ibadah kalau itu sholat, kalau ibadah yang lain misalnya gimana contoh? Ada yang lain kadang ya kalau lagi kalau di pengajian gitu kadang khusyuk, kadang juga pikirannya kemana-mana juga tuh. Pikiran kemana-mana? Ya. Emang yang dipikirin apaan sih? Namanya ibu-ibu kadang banyak lah pikirannya. Ya bener, mikirin anak ya, mikirin kerjaan, mikirin cicilan ya Bu ya. Iya juga. Baik, makasih banyak ya Bu ya. Ya. Baik, Ya. silakan mungkin ini curhatan ibu-ibu ya. Yang mungkin dirasakan oleh jutaan ibu-ibu juga ya gitu. Karena perempuan itu katanya multitasking. Lagi ngerjain di sini, pengen juga ngerjain yang lain ya Bu ya. Orang kadang kala Bib ya, kalau ibu-ibu ngelihat lagi gendong anak sambil goreng, kaki sambil begini juga itu ya. Ada ya Bu kayak gitu? Ada? Mana orangnya? Silakan Habib bisa dijawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali dan merupakan PR kita sepanjang zaman, bahkan saat nyawa kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kita menjaga kekhusyuan kita dalam beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau lagi scrolling, kadang-kadang anaknya manggil, suaminya manggil, nggak kedengaran, pernah apa enggak? Sering. Karena apa? Khusyuk scrollingnya. Bapak-bapak kalau lagi main catur, lagi mancing sambil minum luwak white coffee, dipanggil orang, kadang-kadang gak kedengeran, pernah apa enggak? Pernah. Kenapa? Karena lagi khusyuk. Apa yang membuat kita khusyuk, takut sama Allah Subhanahu wa taala saat kita berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta sama sesuatu, kita akan fokus di situ. Maka pertanyaannya gimana supaya kita bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tambahkan kecintaan di dalam hati kita. Agungkan Allah, besarkan Allah di dalam hati kita. Perbanyak mengingat Allah bahkan di luar waktu sholat. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maknai setiap gerakan di dalam sholat kita. Bahwa saat kita takbiratul ihram, kita melempar semua ke belakang tubuh kita. Allahu Akbar. Kemudian kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsir. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Pujian semuanya hanya untukmu ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita lagi menghadap siapa ibu-ibu bapak-bapak? Kita lagi menghadap pemilik alam semesta. Kalau kita meleng,
Mana mau kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ngadep bos, bapak-bapak ngadep atasan sambil main HP, kira-kira diapain sama atasan kita? Kita ngadep atasan sambil melakukan sesuatu, kira-kira diadapain sama mereka. Kita menghadap Allah fokus. Dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Haddad, saat kita menghadap sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berpaling, dikatakan kepada hamba tersebut, "Oh, hambaku lagi berpaling kepada sesuatu yang dia rasa lebih penting dariku." Ya Allah. Kita berpaling kedua kali, dikatakan seperti itu. "Oh, hambaku lagi berpaling hatinya, mukanya, wajahnya dari sesuatu yang dia rasa lebih penting dariku." Kadang-kadang kita gitu waktu sholat. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, baru keinget sama masalah-masalah rumah kita, masalah suami kita, yang kadang-kadang kita nggak sadar apakah kita merasa hal tersebut lebih penting daripada apa yang berada di hadapan kita, yaitu Allah Subhanahu. Anggap Allah yang paling penting, anggap Allah yang paling besar, anggap Allah yang paling kita cintai, maka akan hadir kekhusyuan itu. Ikhtiar selanjutnya adalah hindari diri kita dari makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Karena makan dan minuman yang haram akan menghalangi kita dari kekhusyuan menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu yang haram, memandang yang haram, berucap yang haram, mendengar yang haram akan menghilangkan kenikmatan kita menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar berikutnya supaya kekhusyuan terjaga di dalam diri kita bisa khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi diri dari menikmati sesuatu yang haram. Karena begitu kita bisa menikmati yang haram, akan hilang kenikmatan beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sejatinya azab terbesar yang dirasakan oleh seorang manusia saat dia kehilangan kenikmatan menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jaga dari yang haram, insyaallah Allah suburkan kenikmatan, kekhusyuan di dalam hati kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beb, jadi kalau misalnya lagi sholat, mendadak ingat kompor belum dimatiin. Jadi apa yang mesti baca apa atau gimana kalau gitu? Kalau halnya darurat, halnya yang berkaitan dengan nyawa, ada ular masuk, ada sesuatu hal lain masuk yang mempertaruhkan nyawa kita, nggak apa-apa, batalin, tunaikan kewajiban itu. Ya, oke. Ya, daripada kejadian yang macam-macam. Ya. Balik lagi menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sebelum sholat semua urusan dunia udah kelar. Ya. Ya, kalaupun ada utang, jadikan sholat kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang kita. Jangan diingat-ingat pas sholat. Ya. Baru keinget. Nauzubillahimin. Yang diinget sih bukan kita ngutang sama orang, yang kadang keinget orang ngutang sama kita, Beb. Nah nih, yang kemarin ngutangnya belum lunas nih yang kemarin. Maaf ya, Beb. Baik, jadi tadi kata Habib ya, kalau udah khusyuk, udah mau sholat itu fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman 5 menit paling cepet itu, Bu. Ya, Bu. 3 menit, cepet amat sholat 3 menit. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, wah ibu. Tapi Bapak dulu ya Bu ya, nggak apa-apa ya, silakan Bapak. Padahal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suk Martin dari Majelis Taklim Mushola Al-Falah. Begitu juga kami aktif di Majelis Subuh Keliling itu selama 13 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelahnya kami simak daripada yang telah disampaikan oleh Habib ya, bahwa kami akan menanyakan bahwa apa hukum daripada bunuh diri. Itu yang pertama. Apa hukum dari bunuh diri? Ya, baik. Kemudian yang kedua, apa artinya melawan takdir Allah Subhanahu wa taala?
Oke, baik. Terima kasih Bapak. Barangkali itu Habib yang saya tanyakan, mudah-mudahan kami bisa menyimaknya apa yang akan dijelaskan oleh Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bunuh diri? Apakah orang yang melakukan bunuh diri itu termasuk orang yang melawan takdir Allah? Begitu ya Pak ya kira-kira. Silakan Habib Nabil, fadol. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib Isa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, bagaimana hukum bunuh diri? Ini pertanyaan real, banyak terjadi khususnya di masa-masa sulit saat ini. Bapak Ibu sekalian, perhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai melakukan seperti ini. Bagaimana hukumnya bunuh diri? Bunuh diri adalah haram. Di dalam Quran dikatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana 'alaikum rahima. Jangan sekali-kali kalian membunuh dirimu sendiri. Karena Allah itu Maha Penyayang sama kamu. Kenapa ada di ujung situ innallaha kana 'alaikum rahima? Allah itu sayang sama kamu. Masalah kamu sebesar apapun itu bisa diselesaikan sama Allah. Kecil buat Allah. Orang kalau mau bunuh diri sebabnya apa? Bapak Ibu sekalian. Karena ada masalah kan biasanya. Apa dia terbelit hutang, apa dia dikejar pinjol atau apa gitu, dipecat dari pekerjaan atau apa, ya, ditinggal suami atau tinggal istri, anak. Kata Allah, Allah itu penyayang sama kamu. Sesaat bisa selesai itu. Asal kamu kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi hukum bunuh diri apa? Haram hukumnya. Dosanya kayak apa, Bib? Dosanya di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bunuh diri itu akan disiksa di neraka dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, begitu seterusnya. Kalau kita bunuh diri dengan pisau, itu terus tiap detik dia motong leher kita selama di sana di akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Minum racun begitu juga, gantung diri begitu juga. Jadi jauhi putus asa dari rahmat Allah. Ya. Orang jangankan manusia, Bapak Ibu sekalian, semut itu dikasih rizki sama Allah. Semut nggak ada akalnya, kasih rizki. Apalagi tikus, lalat yang terbang, semuanya dikasih rizki sama Allah. Masa kita kalah sama itu? Binatang itu nggak ada yang bunuh diri. Pernah lihat binatang bunuh diri? Hatta dia disiksa, dipukulin, dia berusaha untuk hidup terus. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu Maha Rahim. Hatta dia nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya apa, dia yakin Allah kasih rezeki sama dia. Masa kita lebih rendah dari itu? Ya, jadi jangan sekali-kali bunuh diri. Jaga nyawa kita. Allah itu Maha sayang sama kita. Minta sama Allah, kembali sama Allah. Nanti Allah akan gantikan itu. Saya berikan satu contoh, Sayyidina Ayyub alaihissalam. Apa? Dikasih penyakit. Penyakitnya bukan hanya dirinya. Sampai hartanya habis. Nggak punya. Nabi ini, bukan orang biasa. Sampai Allah dikasih cobaan kayak begitu. Nggak, hartanya habis semua. Udah gitu apa? Keluarganya pergi ninggalin dia. Sampai beliau itu di pinggir hutan sendirian dalam keadaan sakit. Apa dia lakukan? Dia berdoa, doanya lembut sekali sama Allah. Ya, kalau kita sakit kayak begitu, keluarga pergi, harta habis, ngomongnya apa? Ya Allah kok gini-gini amat hidup kita. Ya Bu. Sayyidina Ayyub doanya diabadikan dalam Quran. Apa kata Sayyidina Ayyub? Katanya, Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Itu saya setiap kali baca itu nangis saya. Ya. Massa yamusu dalam bahasa Arab itu artinya saya ini disentuh oleh sedikit keburukan. Masya Allah, itu sudah segitu parahnya. Ya, saya ini disentuh keburukan. Bukan dia bilang, ya Allah sembuhkan saya. Enggak. Wa anta arhamur rahim. Allah tuh Maha tahu. Engkau tuh Maha penyayang dari yang penyayang. Seolah-olah Nabi Ayub ingin menyampaikan, saya begini nih, saya enggak protes sama engkau ya Allah. Enggak. Engkau tuh Maha penyayang lagi.
Lalu apa sama Allah? Dikabulkan, sembuh penyakitnya, hartanya lebih dari itu dibalikin sama Allah, dikasih keluarga yang lebih baik dari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin wal hadirat, jangan kita menolak tadi takdir Allah, kita dikasih cobaan itu takdir Allah, dikasih nikmat juga takdir Allah. Orang muslim itu apa? Dikasih nikmat, dia bukan kemudian lupa. Saya nggak punya apa-apa, ini semua dari Allah. Saya bisa ceramah begini dari Allah. Saya dikasih sehat dari Allah. Saya punya harta dari Allah, semua dari Allah. Saya nggak punya apa-apa, syukur. Dikasih cobaan apa? Sabar. Kenapa? Ini dari Allah. Saya banyak dosa, saya ngaku ya Allah. Mudah-mudahan dengan cobaan ini diangkat semua dosa saya, diampuni. Wah, keluarga saya diberikan berkah sama Allah SWT. Itu orang yang beriman. Jadi begitu Kiai dan juga Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, jauhi bunuh diri, jauhi putus asa dari rahmat Allah. Selamanya Allah itu sayang sama kita. Bukan hanya sayang sama Habib Nabil, Habib Isa, Habib David, tapi sayang sama semua kita. Ya, semuanya diperhatiin sama Allah. Ya, kita selalu husnuzon kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jadi jangan putus asa, jangan ambil langkah singkat, pendek, akal, bunuh diri. Allah melarang. Yakin bedanya orang beriman sama orang yang tidak beriman apa, Bu? Bu, beda orang beriman sama orang tidak beriman apa? Satu aja yang membedakan kalau ngadepin masalah. Apa? Orang beriman yakin selalu ada harapan. Selalu ada jalan keluar, kata Habib tadi gitu. Ya Bu ya. Bu, biar kata masalah banyak, aku yakin ada Allah. Allah akan bukakan jalan keluar kepada kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Baik, habis ini kita akan bersama-sama dengan guru kita, Ustadz Bobby. Dan juga nanti di akhiri kita akan berdoa bersama. Ya, jangan kemana-mana. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Perlindungan bagi kita semua. Ini sekarang ini sedang hujan ya. Banyak keberkahan di sini, setiap doa diijabah. Tadi doanya apa Habib? Boleh diulang Habib? Doanya tadi, doa Nabi Ayub. Yang tadi. Doanya Nabi Ayub itu di dalam Quran disebutkan. Rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ulangi, Rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Ya Bu? Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Dijawab ya. Bu, dijawab ya. Dijawab. Bu, dijawab. Oh iya, oke. Jalan-jalan ke Utang Kayu. Pulangnya mampir ke Pasar Rebo. Yuk sama-sama kita ikut di ngaji yuk. Ayo sama Ustadz Bobby Herwibowo. Cakep. Kagum mau Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ba'du. Insyaallah jemaah Masjid Baitur Rahim Mustika Jaya, insyaallah hari ini kita diturunin hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa-doa kita yang baik-baik Allah angkat, Allah ijabah secepatnya. Yang punya hajat Allah kabulkan. Yang punya hutang Allah lunaskan. Kayaknya lebih kenceng yang utang. Ya Allah. Dan semua hajat dunia akhirat kita semoga Allah kabulkan. Amin. Saya insya Allah akan nemanin Bapak Ibu dan juga semua pemirsa Cahaya di Indonesia di rumah untuk belajar ngafal Quran. Siap? Dan bagaimana belajar Al-Qurannya? Nah, tadi itu sudah dibahas sama Habib Nabil. Ayat 1-7 ada ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu
lafi dhalalim mubin. Ustaz mau nanya, Rasulullah tuh bisa baca tulis apa enggak? Jawab. Rasulullah bisa baca tulis enggak? Tidak, Rasulullah ummi, betul? Di ayat 2 surah Al-Jumu'ah Allah juga kasih tahu huwallazi ba'asa fil ummiyin. Para sahabat Rasul adalah kaum yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Lalu bagaimana cara belajar Al-Qur'annya? Cara belajar Al-Qur'annya adalah Jibril bacakan pada Rasulullah, Rasul ikuti. Rasulullah bacakan kepada para sahabat ikuti. Maka insya Allah nanti bersama Ustadz, insya Allah kita akan bahas surat Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18 dan ditampilkan di layar insya Allah. Dan kita mulai nih. Ya silakan Ustadz, kita mulai Ustadz. Kita tunggu ya ayatnya. Biar Ustadz sambil nunggu ayat nih ibu-ibu kayaknya pada ngantuk nih Ustadz. Coba dibikin seger dulu Ustadz sebelum kita mulai ngaji Ustadz. Masya Allah supaya seger ya. Iya. Supaya seger. Buat yang di rumah juga Ustadz. Ini tangannya begini. Tangannya begini. Insya Allah. Tempelin ke pipi. Sekarang Ustadz pengen semuanya dorong ya telunjuknya setinggi-tingginya. Ayo dorong ke setinggi-tingginya. Insya Allah. Ini bagus nih di zoom nih Fit. Coba di zoom. Coba. Oke, sekarang normal lagi normal. Turunin. Sekarang tarik ke bawah sejauh-jauhnya. Tarik. Serem banget ini ya. Sekarang Ustadz mau nanya, enakan didorong ke atas, apa enakan ditarik ke bawah? Sekali lagi kita rasain. Jangan dijawab dulu, kita rasain dulu ya. Rasain. Coba gini semuanya. Yang di rumah juga boleh ikutin. Sekarang dorong sejauh-jauhnya ke atas. Ayo setinggi-tingginya. Rasain ya. Sekarang kita bandingin. Turunin, tarik ke bawah sejauh-jauhnya. Enakan mana? Enakan atas? Ke atas. Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain wajah kita nih banyak senyum. Amin ya Allah. Masih ada yang cemberut sama Ustadz nih kayaknya ya. Senyum ya. Iya. Pada senyum. Jadi senyum itu adalah fitrah kita semuanya. Siap? Ya. Baik. Kalau ayatnya sudah tampil Ustadz David ya. Dan Ustadz akan bacain, kalian semuanya ikutin ya. Yang di rumah juga ikutin. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah. Surat 75. Ustaz pimpin ya. La tuharrik bihi. Coba. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya Allah, pada pinter-pinter baca. Jago Ustaz. Amin ya Allah. Kayaknya ustaz-ustazah semua ini. Ya. Inna alaina. Coba. Inna alaina jam'ahu jam'ahu wa qur'anah fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya Allah, udah hafal belum? Belum. Insya Allah. Sekarang Ustadz mau ngajarin, insya Allah kita bisa hafal ayat ini, berikut makna, mahrot, tajwidnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan keberkahan Al-Quran. Amin. Supaya bisa kita hafalin, Ustadz pengen ini dihapus lagi, boleh ya? Boleh. Oke ya, yuk dihapus lagi, operator. Dan caranya gampang, caranya adalah ikutin bacaan Ustadz dengan suara lantang. Yang pertama, suara apa? Lantang. Ini enggak lantang, suara apa? Lantang. Buat apa? Kalau Ustadz bacain, kalian suaranya lantang. Kalau Ustadz dengar fasih, Ustadz lanjutin. Kalau belum fasih, Ustadz ulang. Siap? Siap. Yang kedua, isyarat tangan. Apa yang kedua? Isyarat tangan. Buat apa isyarat tangan? Nah, isyarat tangan ini insya Allah akan membuat kita bisa langsung hafal, juga langsung tahu artinya. Amin. Amin. Kayaknya dari tatapan wajahnya kayaknya kurang beriman semua.
Dengan cara begini, kalian bisa tahu artinya. Mana buktinya Ustadz? Lebih dari 90% jemaah haji dan umroh yang pergi ke Tanah Suci dari Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Betul kan? Betul. Tapi pulang dari Tanah Suci udah tahu, haji, khomsah riyal. Benar kan? Iya. Khomsah riyal artinya berapa? 5 real. Dengan cara gini kita tahu tuh khomsah artinya berapa? Ya. 5. Nah, jadi syarat dari Ustadz 2. 1, suara Lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Supaya semuanya semangat, nggak ada yang ngantuk. Kalau Ustadz kasih yel-yel gini, menghafal Al-Quran. Jawab dengan suara lantang, tangannya tinju ke udara, bilang sekeras-kerasnya, mudah. Bisa? Bisa. Bisa? Coba, menghafal Al-Quran. Mudah. Masya Allah, kayaknya sarapannya 2 piring, semangat nih ya. Supaya lebih keren lagi, kalau Ustadz ngomong semudah, Bapak Ibu semua jawab, tersenyum sambil senyum. Oke? Siap? Pokoknya yang paling cakep, yang paling cantik, paling ganteng Ustadz masukin medsos Ustadz ya. Coba, menghafal Al-Quran. Mudah. Mudah, semudah tersenyum. Tersenyum. Oke, semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16 ya. Ustadz dulu, nanti kalau Ustadz bacakan ikuti bacaannya, kalau tangan Ustadz bergerak ikuti gerakan tangannya. Siap? La tuharrik bihi lisanaka la jangan tuharrik bihi engkau gerakkan lisanaka lisanmu litajala bih untuk terburu-buru menguasai Al-Quran. Sudah paham maksudnya? Lihat Ustadz. La tuharrik bihi. Ustadz dulu, sabar. La tuharrik bihi. Coba. La tuharrik bihi. La artinya? Tidak. Tuharrik menggerakkan. Engkau menggerakkan bihi ya. Lisanaka. Apa lisan? Lisanmu, keren. Lita jalabi. Untuk apa? Terburu-buru. Jadi belajar Al-Quran jangan buru-buru Muhammad. Kalau Rasulullah jadi bilang nggak buru-buru, nggak usah buru-buru. Kita semuanya nggak usah buru-buru ya. Pokoknya insya Allah pada kelar semuanya 6 juz Iqra. Amin. Iqra. Iya. Ini insya Allah sih udah kelar semua ya. 6 juz Iqra. Udah kan? Udah. Lihat Ustadz ya. La tuharrik bihi lisa. Sabar Ustadz dulu, sabar ya. Udah gak sabar kayaknya Bapak. Ustadz dulu ya. La tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Bisa? Bareng-bareng Ustadz yang keras. La tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Litajalabi. Yuk bareng-bareng lebih keras. La tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Kalau yang hafal ntar dikasih white coffee lagi. Oh iya. Sekali lagi, lebih keras. La tuharrik bihi lisanaka litajalabi. La artinya apa? Tidak, jangan. Tuharrik bihi, engkau menggerakkan. Lisanaka, lisanmu. Litajalabi, terburu-buru pengen menguasai Al-Quran. Ayat 17 sekarang. Inna alaina jam'ahu. Coba. Inna sesungguhnya alaina tugas kami jam'ahu mengumpulkan Al-Quran di dadamu. Begini ya. Jadi Al-Quran kalau Allah pengen Allah kumpulkan di dada kita semua. Nggak ada yang ngomong amin?
Amin. Kalau Allah pengen, Allah ridho, Allah kumpulkan seluruh Al-Quran di dada kita. Amin. Seperti Allah kumpulkan di dadanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina jam'ahu. Coba. Wa Qur'anah. Dan membacakannya untukmu. Ini bacain ya, nggak usah ngelihat mushaf, dibacakan oleh Jibril kepada Muhammad. Lihat Ustaz. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Coba. Inna alaina wa Sekali lagi lebih keras. Inna alaina jam'ahu wa Asik. Sekali lagi lebih keras. Jam'ahu wa Ayat 16 coba. La tuharrik bihi lisanaka lita jalabi. Inna alaina jam'ahu wa Sekarang ayat 16 sama 17 kita pengen mereka aja. Oke, kita pokoknya satu orang. Ustadz nggak mau ikutan. Ya, tapi coba. kita kur bareng-bareng dulu. Ya, bareng-bareng dulu ya. Ustadz nggak pakai suara, Ustadz pakai gerakan, semuanya baca. Oke, siap? Ya. Yang di rumah juga gitu, oke? Ya. Fit, kita liatin yang paling semangat kita kasih hadiah. Ya, Hah? saya Oke, kasih. Ya. ayo. Mulai dari La Tuharik. 1, 2, 3. Iya. Lita jalabi. Lita jalabi. Lita jalabi. Ulang. 1, 2, 3. Bihi. Insya Allah udah 70% sih ya. 70%. Ayat 17. Inna alaina jam'ahu. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allah. La artinya apa la? Tuharrik bihi. Kau gerakan. Lisanaka. Lisanmu. Lita jalabi. Untuk buru-buru belajar Al-Quran. Inna alaina. Sesungguhnya tugas kami. Jam'ahu. Mengumpulkan apa? Al-Quran. Di mana? Di dadamu. Wa Qur'ana. Dan membacakannya untuk Masya Allah. Sekarang yang sanggup, ayah, siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang bisa? Wow, itu. Ibu, ayo. Insya Allah. Ibu boleh maju ke sini, Bu. Ya, ibu maju ke sini biar Bu. masuk Maju, frame. Bu. Ayo ibu Ya udah. maju. Nges di sini, Bu. Di sini nggak apa-apa. Iya, di Siapa sini. lagi yang berani? Angkat tangan, yang berani. Ibu. Ayo. Ya, Nih, ibu Bu, maju sini. Bu, sini, Bu. Maju. Nggak apa-apa. Ya kita di Allah. sini. Masya Allah. Diri, Bu, diri. Berdiri. Nggak apa, biar kameranya Berdiri. bisa ambil. Nggak apa-apa, biar kameranya bisa lihat. Ya. Ya. Mereka di tengah, Ustaz. Ya, ayo. Ibu di tengah. Ayo, di tengah. Ibu berdiri di sini. Jangan duduk, berdiri. Ya. Oke. Nih, Ya, siap? Nih, Ustadz contohin dulu ya. Siap? Perhatiin Ustadz. Nah, HP-nya pinjam dulu, HP-nya. Nilai Ustadz. La tuharrik bihi lisanaka lita jalabi. Mukanya tegang banget nih. Senyum. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Bisa? Yakin? Oke. Satu dulu, yang pertama. Maaf, Ibu Siap. dulu. Satu. Yuk. Ayo. Deg-degan. Nggak Ya, usah udah biar dipegang, saya nggak usah pegangin. dipegang. Saya pegangin, Ibu Ya. ngomong, yuk. Yuk. Dan ngapus dulu. Yuk. Ayo. Bismillah dulu. La tuharik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, senyum. Pakai gerakan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Keren. Terus? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Masya Allah, hebat Fit.
Masya Allah, betul takbir. Allahu Akbar. Sekarang gantian Ibu. Ayo Ibu. Ustazah. Silakan Ustazah, silakan. Saya boleh ambil ininya ya? Ya, ya. Silakan. Terdapat hadiah, saya dapat HP. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum Bu, senyum. La tuharrik bihi lisa sa naka lita jalabi. begini tangannya lita, tangannya jalabi. Lid. Lita Jalabi. Terus inna alaina jam'ahu ya wakur wa qur'ana. Qur'ana begini bukan begini nih. Ustadz maaf. Iya nggak apa-apa. Ini grogi soalnya. Iya. Aduh. Iya, nih Bu saya pulangin HP-nya. Baik. Oh bukan ini ya? Iya, Ini punya Ibu Ibu. Ya. Iya dah. Oh iya nanti kita foto, foto. Baik. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Boleh Ibu-ibu takbir Allahu Akbar. Insya Allah. Tapi sebelum kita penutup nih kayaknya kita bareng-bareng lagi. Ya. Siap semuanya? Ayo. Yuk suara yang keras, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik. Bihi lisanaka lita jalabi. Inna alaina jam wa Qur'an. Insyaallah menghafal Al-Quran mudah. Menghafal Al-Quran mudah. Semudah tersenyum. Ya Allah, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Izin Ustadz saya kembali ke tempat saya ya Ustadz ya. Siap. Baik. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah sama-sama belajar membaca Al-Quran dan tadi menghafal Al-Quran bersama dengan Ustadz Bobby Herwi Bowo. Menghafal Al-Quran mudah. Coba menghafal Al-Quran mudah. Semudah tersenyum. Baik, di penghujung acara ini kami akan mengajak kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitur Rahim, kita berdoa bersama di waktu yang insya Allah ini waktu yang mustajab. Pada saat hujan Allah ijabah setiap doa kita, keinginan kita, diangkat segala kesulitan kita dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Habib Nabil untuk bisa memimpin doa. Silakan Habib, fadhol. Izin Ustadz Bobby, Habib Isa, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yuk kita berdoa bersama. Kebetulan sedang hujan, doa di antara doa yang makbul adalah doa ketika hujan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membimbing hati manusia, bimbing hati kami semua, masyarakat kami, kaum muslimin kami, ya Allah dalam agamamu, ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati, bimbing hati kami semua dalam taat kepadamu, ya Allah. Allahumma ansur baldatana baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa yu'minu bika wa bi rasulik. Ya Allah jadikan negeri kami, negeri Indonesia ini negeri yang aman, tentram dan juga penuh rizki dan beriman kepada Allah. Allah mansur ikhwanana fi Filistin, Allah mansur ikhwanana fi Filistin wa fi Syam wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah tolong saudara kami di Palestina, di Syam dan juga di berbagai daerah belahan bumi ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kehidupan adalah sebuah rahmat dari Allah dan dalam hidup ini hidup adalah menjadi bekal bagi kita. Isi kehidupan kita dengan melakukan amal soleh
karena apa yang kita lakukan kelak itu yang akan dipertanggungjawabkan pada saat nanti kita sudah selesai waktunya di muka bumi ini. Dan apapun yang kita kerjakan pastikan di sisa usia kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk orang banyak, dan kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki semua yang kita kerjakan di masa lalu sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Terima kasih banyak Habib Nabil, Habib Isa, terima kasih banyak. Ustadz Bobi, terima kasih. Terima kasih pemirsa, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitur Rahim. Semoga Allah beri keberkahan. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit bitoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah li ahillah ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah